Masalah kamera, Vivo X200 Pro aja udah juara banget. Tapi sekarang nongol varian ultranya dong. Kira-kira semenyeramkan apa HP ini kalau dibandingin sama varian Pro-nya sejauh apa? Terus, apakah videonya bisa ngelewatin iPhone? Yuk temenin gua ngulik HP ini sambil nanti kita bawa keluar juga jalan-jalan. Rame banget. Sampai keringetan. Tapi sebelumnya mari kita kepoin unboxingnya dulu ya. Yang sebenarnya nggak ada yang menarik sih. Sama aja kayak X200 Pro kemarin dengan box kotak gini. Yang di dalamnya ada HP-nya yang lagi telentang yang kita kesampingin dulu. Terus case elastis, kertas-kertas yang jarang dibaca, SIM ejector, kabel chargeran Type A ke Type C, dan kepala charger 90 watt. Pas dinyalain, ini yang menarik. Karena berbasis Origin OS 5 Android 15 ya. Yang kayaknya gue bakal bandingin tipis-tipis nanti sama Vantage OS di X200 Pro. Untuk storage-nya udah kemakan 40 GB. Cukup gede dan sempet dipalakin update software juga 1 GB. Oh ya, karena ini HP China ROM, kita mesti install Google Play Store dulu. Yang caranya buka V-App Store, terus search Google Play Store, habis itu install, dan jangan lupa di-enable dulu Google Service-nya. Terakhir tinggal login kayak biasa deh. Impresi gue sama HP ini langsung salfok sama kamera BAM-nya yang tebel banget. Ini kalau gue bandingin sama Vivo X200 Pro tuh. Saking tebelnya, gue kepikiran gaya baru pakai HP ini. Nggak perlu digenggam, cukup jepit kamera modulnya aja. Cuma karena HP ini emang kamera banget, buat gue wajar sih. Justru emang mesti dipamerin. Vivo X200 nih, Bo. Apalagi ada garis merah di antara dua lapisan, yang satu bergerigi dan satu lagi polos. Dan nilai plusnya buat senderan jari kita lebih enak banget ya tanpa harus digenggam. Dari sisi warna ini keren sih. Merahnya itu merah marun, matte finish dari glass dengan frame metal. Buat layarnya dia ada sedikit lengkungan yang bikin swipe dari samping lebih mulus. Cuman pastiin screen protector bawahnya dilepas ya, kalau enggak bakal nyangkut. Buat feel genggam solid banget, yang punya tebel di atas 8 mili, plus berat juga di 229 gram. Oke, kalau buat spesifikasi lengkap langsung lihat di layar aja lah ya. Paling yang butuh dikepoin dari X200 Pro ke X200 Ultra ini apa aja yang meningkat. Pertama jelas chipset, pakai Snapdragon 8 Elite yang kalau gue cek Antutunya itu ada di 2,8 jutaan. Terpaut 300 ribuan dari Dimensity 9400 di Profession. Habis itu varian Ultranya dapat satu chip tambahan buat pemrosesan gambar ya. Jadi total ada dua, VS1 dan V3 Plus. Yang koreksi kalau salah, untuk V3 Plus ini lebih bertugas pemrosesan gambar setelah dijepret. Yang mana ini ada di X200 Pro juga. Dan chip baru VS1 ini bertugas sebelum gambarnya diambil. Jujur gue kurang tahu sih cara kerjanya gimana. Yang jelas saat VS1 ini digabungin sama V3 Plus bakal menghasilkan gambar dengan kualitas top mantap is the best. Top mantap is the best. Kebanyakan nonton Raffi Ahmad nih gue. Dari sisi baterai sama sih ya, 6000 mAh, 90 watt charging. Cuma wireless chargingnya dikit meningkat dikit jadi 40 watt. Sedangkan buat kamera sebenarnya dari sisi sensor untuk lensa utama sama periskopnya sama ya. Sama-sama pakai LYT818 dan HP9. Paling beda di aperture aja. Yang gampangnya, kalau kalian lihat semakin kecil angka F-nya, maka semakin banyak cahaya yang masuk. Jadi lebih terang dan bokehnya juga lebih dalam. Dan dalam hal ini periskop di X200 Ultra lebih baik ya. Habis itu ini yang kalian mesti tahu. Kalau ultrawide-nya sekarang upgrade nih, pakai sensor yang sama dengan lensa utamanya, LYT818. Yang artinya kualitas dari lensa wide sama wide-nya bakal mirip. Mirip, bukan sama, karena ada sedikit perbedaan di aperture. Nanti kita bandingin ultrawide-nya sama X200 Pro dan iPhone dah. Penasaran hasilnya. Terakhir buat selfie, sekarang punya resolusi 50 megapiksel yang sebelumnya 32. Kayaknya udah sih, itu aja yang penting-penting. Kalau ada yang kurang, boleh tolong tambahin di komen ya. Plus, biar modal gue beli HP ini gak sia-sia, boleh bantuin gue buat like video ini. Thank you. Oke guys, kali ini kita mau ajak bocil jalan-jalan sekalian ngetes kamera HP ini. Berarti ini gue pakai lensa ultra wide-nya ya guys, yang harusnya emang lebih luas ya. Cuman gue pengen cobain pakai lensa wide-nya satu kalinya. Terlalu ngezoom nggak sih? Gue pindahin dulu. Nah, ini dia untuk lensa wide-nya. Gue baru cek footage-nya, ngezoom banget. Kalau ini gue pakai lensa selfie.
Oh ya guys, sebenarnya secara focal length ada perubahan loh di varian ultranya ini. Jadi defaultnya yang 1 kali itu dia ada di 35 mili. Beda sama Pro-nya, 1 kalinya itu dia ada di sekitar 23. Tuh lihat, berasa banget kan lebih ngezoom di varian Ultra. Kenapa Vivo ngelakuin ini? Karena katanya buat para fotografer di luar sana, focal length 35 mili itu adalah focal length yang pas karena merupakan jarak pandang yang natural, sama kayak apa yang mata kita lihat. Dan ini bikin gue baru ngeh kalau ternyata brand lain udah tahu loh tentang ini. Karena kalau kalian perhatiin, di iPhone itu dia settingan 1 kalinya bisa dipencet lagi untuk dijadiin 35 mili. Dan sama juga buat Xiaomi, kalau kita tap 1 kalinya dia ada pilihan jadi 35 mili. Tapi pertanyaan selanjutnya, kalau kedekatan gimana bang? Ini tinggal pindah ke lensa ultrawide aja sih. Secara sensornya sama kan, jadi kualitas gambarnya hampir mirip. Kalau terlalu luas bisa di zoom juga kan. Dan kalau gue bandingin sama iPhone, cukup berasa jomplangnya dari sisi jarak pandang ya untuk sesama lensa wide kedua HP ini. Dan kalau gue pindah ke ultrawide terus zoom dikit di Vivo, hasilnya cukup mendekati. Yang paling berasa itu bokeh di iPhone emang lebih dalam. Sedangkan kalau kita ke sesama ultrawide, yang paling kelihatan itu dari sisi jarak pandang, dimana iPhone lebih luas dibanding Vivo. Selebihnya gue cukup yakin bakal kelihatan bedanya saat low light ntar. Kita tunggu nanti pas malam ya. Dan terakhir untuk selfie-nya sama-sama baik, dynamic range juga sama-sama bagus. Tapi yang berasa beda ada di warna kulit muka sih, yang mana yang lebih mendekati asli. Yang kanan apa yang kiri? iPhone apa Vivo? Ini sih iPhone ya? Yang Vivo diputihin. Iya sih, benar. Oke guys, kita udah kelar di bagian sini. Sekarang mau ke Gardens by the Bay dulu. Ini lagi backlight kayak gini gimana guys? Ini gue pakai lensa ultrawide juga ya. Tanpa harus bandingin Pro sama Ultra, gue tetap harus bilang kalau 200 megapiksel periskop di HP ini menyeramkan. Kalian bisa lihat gambar sejauh ini saat di zoom 10 kali atau sekitar 230 mili. Bisa tajam banget. Dan ini diambil dari HP loh, bukan kamera profesional. Untuk foto portretnya juga kayak punya racikan sihir sendiri. Angkat topi sih sama Vivo yang bisa hasilin kamera HP kayak gini. Momen-momen spontan bareng nyonya dan bocil bisa terekam dengan baik. Sini, tapi nggak bisa di sini. Hai bocil. Bocil. Terus karena HP ini punya lensa wide dan ultrawide dengan sensor sama, hampir nggak ada perubahan secara warna nggak sih saat pindah lensa gini. Paling bokehnya aja emang berasa lebih dalam karena beda aperture di lensa wide. Terus salah satu yang baru di ultranya ini guys, HP ini kedapatan kamera kontrol ya. Penggunanya sama sih kayak iPhone. Kita tahan setengah buat atur fokus, pencet full buat jepret, di slide buat ngezoom atau ganti exposure dan lainnya. Ada settingan khusus juga kok buat kamera kontrol ini. Cuma yang ngebedain kamera kontrol di Vivo itu dia bukan tombol fisik ya. Saat kita pencet dia ada vibration-nya, tapi saat HP-nya mati nggak berasa apa-apa. Oke guys, setelah pakai beberapa lama, kayaknya Origin OS ini lebih menarik dari Vantage OS ya. Misalnya ada satu komplain gua di X200 Pro Vantage OS, yaitu saat kita mau edit foto yang ada watermarknya, misal dilurusin dikit, masa watermarknya keikut miring dong. Tapi di Origin OS ini nggak masalah. Jadi saat edit dia umpetin dulu bentar watermarknya, baru pas kelar nongol lagi. Habis itu kontrol panel di Vantage OS yang ada volumenya itu cukup ngeganggu sih. Sedangkan Origin OS ada tuh. Sama satu lagi yang gua notice di Origin OS, untuk kamera F-nya itu dia lebih fleksibel ya buat tentuin informasi lensanya. Misalnya kita bisa pilih mau yang milimeter by default atau diganti jadi yang kali-kali. Sedangkan Vantage OS gua cari settingan ini nggak ketemu. Gimana? Ada yang sempat pakai Vantage OS dan nggak setuju? Coba share pendapatnya di komen deh. Guys, jadi walaupun BAM kamera HP ini tebal banget, tapi ada satu hal yang bisa dia lakuin. Gue tunjukin nih bentar. Bisa berdiri. Kenyang guys, saatnya kita tes kamera low light.
Yang serius, no debat untuk sesama ultrawide, Vivo juara. Gambar lebih terang, jadi lebih banyak detail yang bisa kelihatan. Kalau diarahin ke muka gini juga muka gue jauh lebih bersih dibanding iPhone ya, yang noise-nya cukup berasa. Paling emang jarak pandangnya nggak seluas iPhone aja. Cuma kalau bandingin ultrawide Vivo yang di zoom dikit dengan wide iPhone, masih lebih baik iPhone ya secara gambar, lebih terang juga. Terus saat gue pindahin ke sesama lensa wide, ya hasilnya mirip-mirip sih. Cuman yang pasti untuk flare nggak bisa dihindari, iPhone masih juara. Dan dalam menghandle cahaya, Vivo bisa meredam lebih baik. Hasil ini juga sama saat gue bandingin sesama ultrawide dengan X200 Pro, yang mana jauh lebih gelap di Pro versionnya. Kalau diarahin ke muka juga lebih gelap dari iPhone tadi. Cuma gue ada berita buruk, kok selfie low light di varian Ultra ini malah paling cupu ya? Gue coba bandingin sama X200 Pro, bedanya jauh banget. Terus sama iPhone juga lebih terangan dikit, dan dalam menghandle cahaya iPhone lebih baik. Gimana dengan foto? Nggak usah diraguin lagi lah ya, mari kita nikmatin aja keindahan tempat ini. Bahkan sampai zoom jauh pun masih bagus juga. I watched this. Ya, is it nice? Yeah. It's finished already. Wow. Rame banget. Panas. Sampai keringetan. By the way guys, buat kalian yang masih penasaran sama hasil kamera dari HP ini, gue bakal bikin video terpisah ya, tapi khusus buat membership. Yang nanti videonya bakal lebih nyantai sih. Terus ada beberapa scene yang gak gue masukin di video ini, beberapa proses di balik layar, dan lain sebagainya. Kalau tertarik bisa cus join aja ya. Terakhir, oke guys, sekarang saatnya kita motret ciwi-ciwi yang lagi ngedance. 2, 1. Walaupun gak semua gambar yang gue jepret tajam, tapi saat ketemu yang pas, kalian bisa lihat hasilnya nih. Udah kayak foto profesional banget. Nah, HP ini punya 3 warna. Ada merah yang gue pakai ini, terus silver sama black. Yang ketiganya ini punya tekstur beda-beda loh. Kalau yang silver dia ada garis-garis memanjang ke bawah dengan bagian atas polos gitu. Sedangkan yang hitam teksturnya bintik-bintik atau kotak-kotak super kecil gitu. Apa jangan-jangan materialnya dari leather kali? Anyway, gila sih, niat banget ini Vivo bikinnya. Untuk varian yang dijual di Cina ini ada 4 ya. Yang paket hemat ada 12 plus 256 seharga 15 juta. Sampai yang 16 plus 1 tera di 18,5. Dan buat varian tertinggi tadi, mereka juga ada bundle sama fotografi kitnya seharga 22,4 juta. Jadi sama kayak Xiaomi 15 Ultra kemarin, HP Ultranya Vivo ini juga ada fotografi kit ya. Tapi emang lebih wah dan tentunya lebih mahal juga. Karena di dalam kitnya itu sampai ada lensa tambahan telefoto dengan focal length 200 mili. Jadi lensanya ini nanti bakal nempel ke case-nya yang udah termaksud di dalam kit juga. Terus ada gripnya juga yang ada baterai 2300 mAh yang bisa buat ngecas. Terus connect-nya itu pakai USB-C, bukan Bluetooth. Dan kalau gua lihat ya, ini kayaknya perang ke depannya nggak cuman seberapa bagus kualitas kamera dengan sensor-sensornya, tapi secanggih apa sih fotografi kit tadi buat menunjang pemakaian HP-nya, terutama buat para tech dan kamera antusias. Udah ada Xiaomi, Vivo, dan yang gue baru denger nih ada Nubia Z70S Ultra yang keluarin sama kitnya kayak gitu juga. Menurut kalian bakal seru nggak sih guys kalau trennya mulai ke arah sana? Atau B aja? Dan untuk sekarang jangan request gue buat review fotografi kitnya ini ya, karena gue mesti lebih hemat-hemat lagi sekarang, kecuali ada pengiriman.